Halo, berjumpa lagi dengan saya Bastiawan. Sekarang kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang algoritma pemrograman. Jadi, berikutnya adalah kita akan belajar konsep berpikir yang mungkin ini baru bagi beberapa orang itu yang belum pernah mendengar atau menggunakan cara ini, konsep cara ini itu disebut dengan rekursif. Nah, sebelumnya beberapa basic algoritma itu seperti sorting dan searching itu sudah saya share ya di video saya sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajarannya kali ini adalah mampu menjelaskan konsep rekursif, membuat fungsi rekursif dan menganalisis ekspresi rekursif. Namun demikian akan saya bagi dua video untuk sesi ini. Oke, dari definisi umum ya, jadi rekursif itu merupakan proses pengulangan item-item dengan cara yang mirip. Ya, ini cuma ilustrasi saja ya, ini ilustrasi kita menggambar sebuah pohon gitu dengan cara rekursif. Ini ada cabang-cabangnya, ini diulang-ulang seperti terus. Secara algoritmik suatu cara untuk mendesain solusi dari masalah dengan cara divide and conquer atau decrease and conquer. Nah, divide and conquer itu merupakan suatu teknik yang mengurangi masalah ke versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Jadi nanti kita akan membagi masalah menjadi subset masalah seperti itu, dan kita akan coba setelah kita kurangi tadi kita selesaikan dari potongan-potongan kecil tadi. Nah, ini adalah perluasan dari konsep bisection. Oke, secara semantik yaitu suatu teknik pemrograman di mana fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini definisi yang secara semantik ini adalah definisi yang coding ya. Jadi kita langsung coding seperti itu. Jadi kita membuat fungsi biasa seperti di coding itu. Fungsi, kemudian di dalam fungsi tersebut kan biasanya ada return kan. Nah, yang di return tadi adalah fungsi itu sendiri. Ada beberapa humor gitu pada singkatan yang sering kita temukan tanpa kita sadari gitu. Dia menggunakan konsep rekursif juga. Misalnya PHP, singkatannya dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP-nya disebutkan lagi gitu ya. Lalu when, aplikasi when singkatan dari when is I-nya besar, not an emulator. Lalu GNU not unique gitu ya. GNU not unique. Kalau Spark gitu, Spark Protocol NRDF Query Language. Nah, ini contoh-contoh yang humor pada singkatannya. Ini contoh lagi pada iklan gitu. Kalau kita teliti di sini, dia juga melakukan konsep rekursif di mana gambar yang ada di sini itu sebetulnya sudah ada di dalam kemasan apa ini ya, kaleng makanan yang ada di dalam gambar itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke rekursif. Secara umum gitu, masalah-masalah yang berkaitan dengan rekursif ini juga dapat diselesaikan dengan solusi iteratif seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Solusi iteratif itu kita gunakan looping ya. Tetapi terkadang kita perlu untuk mengidentifikasi dan mengindeks permasalahan yang lebih kecil pada saat kita memprogram. Di dalam memprogram, rekursif tidak boleh memiliki tujuan akhir yang tidak terhingga. Nah, kalau seandainya kalian keliru dalam mendesain rekursif di dalam coding kalian, itu akibatnya itu bisa jadi kalian akan membuat suatu perulangan rekursif yang tidak terhingga, yang tidak tahu ini berhentinya sampai kapan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Setidaknya fungsi rekursif tadi itu harus memiliki satu atau lebih kasus pokok, atau kita sebutnya itu sebagai basis, atau bahasa Inggrisnya base case, yang paling mudah untuk diselesaikan. Nah, kasus pokok yang paling mudah untuk diselesaikan itu bisa jadi banyak ya, nilai terkecil mungkin atau nilai terbesar atau apapun itu. Harus menyelesaikan permasalahan yang sama pada input yang lain. Nah, dengan tujuan dari penyederhanaan input masalah yang lebih besar. Jadi pola dalam penyelesaian masalah di dalam
rekursif tadi itu harusnya mirip atau sama, itu dipanggil secara berulang-ulang. Oke, kita back dulu ke solusi iteratif itu. Jadi solusi iteratif itu dilakukan kita saat mengkonstruksi pengulangan. Kalian bisa gunakan for loop atau while loop gitu kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman selain Python, C, C++ itu ada do while juga. Atau kita kenal dengan istilah cara tersebut itu kita kenal dengan istilah iteratif algoritma yang menggunakan konsep iteratif. Apa yang dia lakukan? Dia dapat menangkap komputasi pada suatu set variabel state keadaan itu ya, yang diperbaharui pada setiap iterasi melalui pengulangan. Oke, contohnya solusi iteratif untuk perkalian ya. Kalikan A, misalnya di sini ada A dan B dan kita akan coba untuk mengkalikan. Berarti kalau kalian melakukan proses perkalian A dikali B itu sama dengan menambahkan A pada dirinya sendiri sebanyak B kali. Betul ya? Jadi menambahkan A pada dirinya sendiri sebanyak B kali. Kemudian, apa yang akan kita lakukan dengan solusi iteratif ini? Kita tentukan dulu initial state-nya. Kita assign B ke I gitu. Lalu tangkap hasilnya itu dari nilai yang terendah yaitu 0. Jadi tangkap state dengan cara iterasi sejumlah angka I yang dimulai saat B. Jadi dia dimulai dari initial state-nya itu adalah saat B dan melakukan pengurangan satu persatu, dikurangi satu lagi, atau istilahnya decrement I sampai bernilai 0. Nah, pada setiap komputasi, di setiap iterasinya itu kita lakukan update ya, update nilai hasilnya tadi dengan cara nilai hasil itu sendiri ditambahkan dengan A. Nah, kalau membayangkan seperti ini emang jadi rumit ya. Coba kita realisasi codingnya saja. Ini adalah notasi algoritma untuk fungsi kali gitu. Oke, fungsi kali. Di sini dia menerima dua parameter A dan B, di mana kita akan mengkalikan A sampai B gitu. A dengan B, misalnya katakanlah di sini kita punya nilai 2. Di sini kita punya 3. B-nya 3. Berarti kita akan mengisi I, di mana I ini akan kita nanti decrease terus, dikurangi. Itu dengan nilai B yaitu 3. Berarti I di sini pertama kali akan bernilai 3. Setelah itu kita set result karena kita belum tahu hasilnya itu berapa. Ini sekali lagi kita coba akan mengkalikan dua bilangan tetapi tidak menggunakan operator kali, melainkan kita buat fungsi kali secara iteratif. Nah, result ini kita belum tahu hasilnya, jadi kita mulai dari 0. Setelah itu kita lakukan perulangan. While I lebih besar dari 0, lakukan update result. Jadi result yang pertama di iterasi mulai dari awal ya, itu nilainya adalah result sama dengan ya, maksudnya di assign result ditambah A. Resultnya tadi berarti 0 ditambah A yaitu 2. Kita dapat 2 di sini. Nah, setelah kita dapat 2 di sini, supaya perulangannya ini bisa berhenti ya, jadi kita lakukan decrement sehingga nilai I sekarang menjadi 3 dikurangi 1 menjadi 2. Dia belum kurang dari 0 sehingga perulangan ini akan terus berlanjut. Berikutnya result tadi kita sudah punya nilai 2 ditambah A nya berapa? 2. Jadi berapa sekarang? 4. Nah, setelah jadi 4, lakukan decrement. Yang tadinya 2 di sini jadi 1. Ya. Jadi 1 karena dia belum mencapai 0 sehingga ini perulangan masih terus berlanjut. Berikutnya result kita update yang tadinya 4 ditambah berapa?
2, berarti jadi resultnya bernilai 6. Hasil result terakhir di sini, update terakhirnya di sini adalah nilainya 6. Setelah itu I di decrement sehingga dia akan menghasilkan nilai 0. Ketika I ini menghasilkan nilai 0, maka perulangan tidak akan dilanjutkan kembali. Sehingga dia akan mengembalikan hasil result terakhir yaitu berapa? 6. Begitu. Implementasinya di Python bagaimana? Ya tinggal dibuat aja. Def kali A, B, lalu I sama dengan B, result sama dengan 0, while I lebih dari 0, titik 2, dan seterusnya seperti ini. Jangan lupa, karena ini fungsi, berarti kita harus berikan return dari hasil yang result update terakhir. Sehingga ketika kita print kali 21,2, hasilnya berapa? 42. Gitu. Nah, itu tadi solusi iteratif. Kita coba menghitung perkalian sederhana dengan cara menggunakan perulangan tanpa menggunakan operator kali. Oke. Nah, masih sama, kita menggunakan contoh perkalian. Jadi solusi yang akan kita gunakan saat ini yaitu solusi rekursif. Jadi ada dua hal yang penting di dalam solusi rekursif itu adalah langkah rekursifnya, langkah yang akan kita ulang-ulang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian yang satu adalah langkah basisnya. Jadi kalau secara definisi langkah rekursif itu kita memikirkan bagaimana kita mengurangi masalah dengan membuat penyederhanaan atau versi yang lebih kecil dari permasalahan yang sama. A dikali B sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A ini sebanyak B kali, ya kan? Lalu A ditambah A ditambah A ditambah A ini sebanyak B kali, itu sama dengan B dikurangi 1 kali. Lalu kita menggunakan reduksi rekursif. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan induksi matematika. Saya akan terangkan di video berikutnya, sedikit saja tapi. Sehingga dia akan menjadi A dikali B dikurangi 1. Loh, kok bisa? Nah, implementasi codingnya dulu ya. Misalnya def mul, ini maksudnya kali gitu ya, def kali A, B, kondisi basisnya dia akan berhenti, maksudnya dia akan mengembalikan nilai A yang sama jika B itu sama dengan 1. Misalnya 2 dikali 1 hasilnya pastilah 2, 5 dikali 1 hasilnya juga 5, mau berapapun itu dikali 1 hasilnya adalah yang nilai berapapun tadi. Misalnya mau A tadi dikalikan berapapun dengan 1 tadi, hasilnya tetap dia akan membalikan A. Ya, itu kita bisa gunakan sebagai patokan untuk base case atau basisnya. Jadi kita cek if B sama dengan 1, kembalikan A tadi. Nah, lalu langkah rekursifnya kita gunakan else di sini, kita kembalikan. Nah, di sini kita gunakan rumus yang ada di tadi ya, reduksi rekursif ini. Jadi A ditambah hasil perkalian ya, hasil perkalian dari A dan B dikurangi 1. Perhatikan, dia memanggil mult itu sendiri ya, maksudnya fungsi itu sendiri yang ada di sini. Di dalam fungsinya ya, ini di dalam fungsi mult ini, kemudian dia memanggil juga mult. Nah, bentuk kerangka notasi umumnya untuk notasi algoritmanya itu kita definisikan fungsi f dalam kurung berisi list parameternya, mau berapa parameter yang kalian masukkan di sini. Kemudian kondisi, jika if kondisi basis itu terpenuhi maka akan mengeluarkan ekspresi apapun itu. Kemudian jika tidak, kondisi rekurennya itu seperti apa itu. Dia akan mengulang-ulang dengan memanggil fungsi itu sendiri dengan ekspresi yang lain. Nah, notasi untuk kali tadi berarti bagaimana ya? Kalau ini codingnya ya, coding untuk kali tadi. Kalau ini notasinya, fungsi kali A tipenya integer, B tipenya integer itu misalnya. Kemudian jika B itu sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan
Oh sorry, ini harusnya mengembalikan A. Oke, ini saya keliru. Bukan 1 ya, ini harusnya mengembalikannya A. Oke, saya rubah dulu. Ini harusnya dia mengembalikan A, kemudian yang ini maaf, ini harusnya A semua. Ini saya edit dulu sebentar. Oke. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, jadi kalau B itu sama dengan 1, maka dia akan membalikan A, berapapun nilai A-nya. Jika tidak, kita memasukkan B itu selain 1, yang akan dilakukan adalah A ditambah pemanggilan dari fungsi tersebut, di mana B-nya itu dikurangi 1. Nah, ini adalah analisis lengkapnya. Jadi diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4 gitu. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah 3 ditambah kali, di mana A-nya 3 di sini 3 ya. Kemudian B-nya itu 4 dikurangi 1. Lalu karena di sini memanggil kali, berarti kan nanti nilainya tadi 3 ditambah kali, di mana isinya A yang B tadi berkurang gitu, sampai ini bernilai basisnya 1 yang B nya. Oke, kita lihat step by stepnya saja dari yang tadi. Diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan 4 itu, maka di sini A itu akan terisi 3, kemudian B itu terisi 4 ketika kita melakukan pemanggilan fungsi rekursif ini. Jika B sama dengan 1, tentu saja tidak ya, karena di sini dia mulanya dari 4, sehingga yang akan tereksekusi adalah A ditambah kali A dikurangi B min 1, sehingga kita akan mendapati 3 ya, tadi ya, yang pertama 3 ditambah kali A nya masih tetap 3, tetapi B nya sekarang jadi 4 dikurangi 1, yaitu jadi 3. Next, karena di sini dia tadi jadi 3, apakah 3 itu sama dengan 1? Kan tidak, maka dia akan melakukan pemanggilan rekursif lagi. Dia lakukan pemanggilan rekursif sehingga nilainya di sini yang tadi ya 3 ditambah 3 A yang sebelumnya tadi ditambah kali. Nah, kalinya di sini berkurang ya. Jadi yang tadi ada di sini 1 blok 3 kita 4 di 3,4 kurangi 1 ini akan berpindah di bawah sini. Nah, kayak gini. Nah, 3 ditambah kali 3 dikurangi 3 dikurangi 1. Beda ya, bukan 4 lagi, tetapi dia diupdate karena dia dikurangi nilai B-nya, sehingga nilai B-nya tadi berkurang ya. Jadi 3 dikurangi 1. Jadi 2. Next. Nah, karena di sini jadi 2. Oke. Karena di sini sudah jadi 2. Kemudian apa yang akan kita lakukan lagi? 3 kali 4 ya. Jadi dia akan melakukan pemanggilan rekursif sekali lagi karena ini masih 2. Ini saya buat langsung ya. Jadi 2 di sini maksudnya bukan ini langsung 2 sama dengan 1, tidak. Tapi dari 2 sini dia nanti akan lompat dulu ke sini. Dia akan melakukan pemanggilan rekursif. A 3 ya, ditambah kali 3 dikurangi 2 min 1, sehingga nilai di sini nanti akan menjadi 1. Dan ketika nilai di sini menjadi 1 karena dia melakukan pemanggilan rekursif, maka dia akan balik lagi ke atas ini. Gitu. Dengan nilai 1. B-nya itu bernilai 1. Karena B itu bernilai 1, ya, maka yang akan dikembalikan terakhir itu adalah A. Sehingga nilai kali 3,2 dikurangi 1 di sini, dia akan menghasilkan nilai 3. A itu sendiri kan 3. Sehingga kita tinggal jumlahkan dari belakang ke depan. 3 ditambah 3 jadi 6, ya kan?
terus 3 tambah 6 jadi 9, 9 tambah 3 jadi 12. Nah, kita dapat di sini hasil yang terakhir yaitu 12 dengan kode yang menurut saya lebih singkat daripada kan menggunakan looping, tetapi dengan cara yang lain yaitu dengan solusi iteratif, di mana kita mendefinisikan basisnya itu adalah B sama dengan 1 dan langkah rekursifnya adalah A ditambah fungsi itu sendiri, fungsi rekursifnya tadi, di mana parameter A nya tetap, tetapi parameter B nya itu kita kurangi 1. Oke, contoh yang lain yaitu faktorial. Ini adalah contoh rekursif yang paling terkenal ya, karena secara intuitif kita belajar faktorial pun itu pada dasarnya sederhananya kita juga secara otomatis kita juga belajar rekursif. Misalnya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai sampai 1. Nah, contoh yang paling sederhana, 4 faktorial itu berarti 4 dikali 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3, sehingga kalian akan mendapati nilai 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, dengan cara rekursif, dengan pemikiran rekursif juga ada dua hal yang harus kita pikirkan, basis dan langkah rekursifnya. Yang basisnya itu apa kira-kira? Sejauh yang kita tahu gitu, jika n itu adalah bernilai 1, maka n faktorial tadi itu bernilai 1. Nah, sehingga kalian bisa gunakan acuan basis, misalnya jika n itu sama dengan 1, maka kembalikan 1. Begitu, karena dia akan mengembalikan nilai langsung 1 begitu. Nah, cara untuk mengurangi masalahnya gitu, kita gunakan langkah rekursifnya. Misalnya tulis kembali persamaan yang lebih sederhana untuk meraih basis. Masalah yang lebih sederhana untuk meraih basis. Nah, dari faktorial ini kita bisa mendapati langkah rekursifnya itu adalah n dikalikan ya dengan n dikurangi 1. Jadi n dikali n dikurangi 1 ini yang akan kita ulang-ulang, atau yang ini merupakan suatu langkah rekursifnya. Oke. Notasi untuk faktorial, misalnya kita punya fungsi faktorial, n itu adalah integer, parameter yang kita butuhkan hanya 1 ya, karena kita akan mencari berapa faktorial, berarti berapanya tadi cuma n, kemudian n tadi bertipe integer. Seperti yang tadi dibilang, if n sama dengan 1 dan return 1, berarti di sini adalah apa namanya? Basis. Susah sekali. Ya, itulah basis. Kemudian selain itu yang akan dikembalikan adalah n. Ini adalah langkah rekursifnya. N dikalikan dengan pemanggilan faktorial tadi, di mana nilai n dikurangi 1. Seperti yang ada di sini, n dikali n-1 ya. Di sini pemanggilan rekursifnya. Fungsi rekursifnya akan dipanggil di mana nilai parameternya itu akan dikurangi 1. Jadi return n dikali faktorial n-1. Oke, def faktorial n, kemudian ini adalah kode Python-nya ya. Jadi kode Python-nya def faktorial n tidak 2, kemudian if n sama dengan 1, return 1, kemudian return n memanggil fungsi faktorial itu sendiri di dalam fungsi faktorial ini, di mana parameternya kita lakukan decrement. Nah, bagaimana kalau analisis dari perjalanan dari kita menghitung faktorial tadi? Katakanlah kita punya n itu sama dengan 4, berarti n yang akan masuk sebagai parameter aktual nanti ketika kita memanggil fungsi rekursif faktorial itu akan menjadi 4 dikurangi 1, berarti akan jadi 3. Nah, lalu langkah rekursif kemudian berikutnya adalah 4 dikali 3 dikali faktorial 3 dikurangi 1. Nah, faktorial 3 dikurangi 1 ini karena tadi dilakukan decrement kan, sebelumnya 3, berarti 3 dikurangi 1 nanti jadi 2. Berarti nanti perkaliannya menjadi
2 dikali faktorial 2 dikurangi 1. Nah, di sini nanti kita akan mencapai kondisi basis ya, kondisi basis di mana 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, karena ini faktorialnya sudah mencapai kondisi basis yaitu dia bernilai 1, maka dia nanti akan mengembalikan 1. Sehingga kita akan hitung mundur di sini. 1 dikali 2. Ini sebetulnya tidak perlu pemanggilan rekursif, kan 1 dikali 1 pun juga tidak masalah ya. Sebetulnya di sini dia tidak melakukan pemanggilan rekursif, jadi langkah ini saya coret saja. Nah, ini saya coret. Nah, ini yang di sini ya. Karena basis di mana faktorial 1 itu adalah 1, berarti dia sudah mencapai basis di sini. Kemudian lanjutkan ke sini. Jadi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, kemudian 2 dikali 3 hasilnya nanti adalah 6, 6 dikalikan 4 hasilnya 24. Berarti kita sudah bisa membuat fungsi rekursif untuk faktorial. Oke, kita akan coba praktekkan langsung ya. Oke, ini besok saja kita coba praktekkan. Oke, misalnya seperti ini. Ya, kita buat mylib dulu ya. Saya open dulu mylibnya. Sebentar ini masih ngeload ekstensi Python-nya. Oke, open file. Open design aja ya. Sepertinya ini ada yang keliru. Coba ini saya simpan dulu. Wait. Wah, ini terlalu banyak. Local time. Oh, sini saya simpannya kok tidak di tempat yang biasanya. Saya save as dulu. Lama sekali ya. Main.py itu saya simpan di mana? Download. Nah, di sini saya seperti biasa ya, kita siapkan mylib. Jadi mylib ini sini ya, misalnya tadi untuk kali ya, def kali, parameternya ada 2, A dan B. Ini supaya berwarna saya simpan dulu aja, tadi namanya berarti mylib.py. Yes, saya refresh saja. Saya besarkan tulisannya. Ini tunggu sebentar, ini lemot sekali. Oke, ini sudah besar ya. Nah, untuk kali tadi berarti kan kondisi basisnya itu jika B sama dengan 1 ya, maka yang akan dikembalikan itu adalah A. Lalu langkah rekursifnya yang kita kembalikan adalah kali ini ya, A ditambah ya, A ditambah kali, lalu di sini kita berikan A, B min 1. Nah, ini untuk kali. Berarti kan di sini tidak ada indikator error ya. Biasanya kalau ada indikator error di bawahnya itu ada garis-garis merah itu. Lalu kita buat yang faktorial, def faktorial. Tadi parameternya cuma 1 ya, berapa faktorial gitu kan. Jika n faktorialnya yang kita cari itu adalah 1, maka dia langsung akan membalikan berapa ya tadi? 1 kan. Selain itu return kita lakukan perkalian ya, n dikali faktorial n min 1. Nah, kita uji sekarang, kita panggil ya, misalnya kita buat input saja biar enak ya. Input n ini berarti integer, input saya kasih keterangan
masukkan n nya berapa gitu ya, lalu ini berarti ini A, B ini untuk yang perkaliannya, ini A, ini B, lalu kita lakukan pemanggilan rekursifnya ya, kita print saja langsung, boleh ditampung di variabel boleh, atau mau ditampung dengan hasil boleh lah, faktorial sama dengan faktorial mylib dot faktorial nilai n ini, lalu ini hasil kali sama dengan mylib dot kali, kita isi A sama B begini ya. Kalau kita print hasil faktorial dan kita print hasil kalinya, oke, sudah kita compile. Oh sorry, nggak compile ya, langsung jalan ya, Python main py, oke, masukkan nilai n ya, misalnya berapa faktorial, kita coba dari basis dulu 1, lalu masukkan mau yang akan kita kalikan 3 dikali 1 itu misalnya, benar ya, hasil 1 faktorial adalah 1, kemudian hasil kali A ditambah B, A dikali B itu 3 dikali 1 adalah 3. Oke, kita coba lagi. Jika M nya itu berapa ya, 4 faktorial gitu, 4 faktorial, kemudian yang di sini A nya 3, kemudian ini B nya 2, 4 faktorial benar ya 24, kemudian perkalian dari 3 dikali 2 adalah 6. Oke, jadi sementara itu dulu yang akan kita pelajari tentang konsep rekursif itu. Video selanjutnya mungkin kita akan membahas rekursif yang lebih detail dan kita akan terapkan ke beberapa kasus seperti bilangan Fibonacci dan kita akan coba membuat merge sort ya dengan konsep divide and conquer. Itu saja. Ya tentu saja kalau divide and conquer tadi memanfaatkan konsep rekursif yang kita pelajari. Itu saja dulu, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.